Mary Catherine duduk di kursi terdakwa, sudah siap mendengarkan putusan juri maupun vonis hakim. Dia dan pengacaranya akan mengambil langkah banding apabila keputusan tersebut ternyata sesuai dugaan mereka. Namun beruntung bagi Mary, ternyata juri menganggapnya tidak bersalah walaupun dia sudah mengakui perbuatannya, menembak dan membunuh kekasihnya sendiri, Stephen Freeman. Halo orang-orang baik, apa kabar kalian sekarang? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, pekerjaan serta rejeki lancar, dan semoga semua urusan kalian mendapatkan kemudahan dari Yang Maha Kuasa. Untuk cerita hari ini, saya akan membawakan kisah dari Griffin, Georgia, Amerika Serikat, sebuah kasus yang unik, membingungkan dan memancing emosi. Langsung saja kita mulai sekarang, kisah cinta Stephen dan Mary. Griffin adalah sebuah kota sekaligus ibu kota dari Spalding County, negara bagian Georgia, Amerika Serikat, yang juga menjadi bagian dari wilayah metropolitan Atlanta. Dikenal sebagai salah satu kota tertua di Georgia, Griffin didirikan pada tahun 1840, dan dinamai sesuai nama tuan tanah zaman dulu, Kolonel Louis Lawrence Griffin. Hingga sekarang masih terlihat nuansa masa silam dari bangunan-bangunan berbata merah dan monumen-monumen yang tetap dilestarikan. Kota ini hanya berpenduduk sekitar 20.000 jiwa. Salah dua dari warga Griffin akan menjadi tokoh utama kita pada cerita hari ini. Stephen Andrew Freeman lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1995 di Thomason, Georgia dari pasangan Troy dan Jennifer Freeman. Dia dan saudaranya tumbuh menjadi anak yang sehat dan bahagia, tanpa ada masalah yang berarti di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar. Orang tuanya akur, dan secara finansial mereka tidak kekurangan. Baik hati, ramah, tenang dan bersahabat, sifat-sifat ini membuat Stephen disenangi orang dan memiliki banyak teman. Stephen menghabiskan masa kecil hingga dewasa di Griffin. Pada tahun 2011, Stephen terdaftar sebagai siswa di SMA Spalding County, di mana dia kemudian bertemu dengan Mary Catherine Higdon. Mary, sama seperti Stephen, lahir dan tumbuh besar di kota Griffin, berasal dari keluarga kelas menengah dan berkecukupan. Sejak kecil, Mary menunjukkan minat dalam seni drama, di mana dia sering tampil dalam pentas-pentas sekolah. Mary sejatinya lebih tua beberapa bulan daripada Stephen, namun mereka berada di satu kelas yang sama di SMA Spalding. Sejak kelas 1 hingga kelas 3 mereka berteman dan makin dekat, rasa tertarik pun muncul satu sama lain hingga kemudian pada tahun 2012, Stephen mengubah status hubungannya di Facebook, menjadi in relationship with Mary Catherine. Mereka terus menjalin cinta dan tak terpisahkan sampai hari kelulusan. Keduanya lalu melanjutkan kuliah di perguruan tinggi Gordon. Stephen mengambil kuliah di Fakultas Teknik, sementara Mary kuliah mengambil jurusan pendidikan anak. Setelah lulus dan menjadi sarjana, Stephen bekerja di salah satu perusahaan sanitasi, sedangkan Mary bekerja sebagai asisten guru di sebuah TK, sambil menjalani pekerjaan paruh waktu di toko yang menjual senjata api. Sejak pacaran di bangku SMA hingga sama-sama lulus kuliah dan bekerja, Mary dan Stephen adalah sepasang merpati yang tak terpisahkan. Keduanya memiliki minat yang sama, yaitu berpetualang di alam liar, hiking, camping, memancing hingga berburu di hutan. Orang tua Mary menyetujui hubungan mereka, dan orang tua Stephen juga sudah menganggap Mary seperti anak sendiri. Kini mereka sudah bekerja dan memiliki penghasilan, sudah bisa mandiri dan membiayai hidup sendiri. Saatnya Mary dan Stephen mengambil langkah besar dalam hidup mereka. Entah apakah mereka berpikir kalau masih terlalu muda untuk menikah di usia awal 20-an, atau mereka ingin mengadakan pesta pernikahan yang besar jadi harus menabung terlebih dahulu. Yang pasti, mereka kemudian memutuskan untuk hidup bersama di bawah satu atap tanpa ikatan pernikahan. Pasangan kekasih ini lalu mengontrak rumah di pinggiran kota. Tadinya, mereka berpikir hidup berduaan terus akan seru dan menyenangkan. Namun setelah tinggal bersama, kekurangan dan kejelekan masing-masing satu persatu muncul. Ada yang bisa dimaklumi atau diterima. Tapi nyatanya, lebih banyak yang tidak bisa ditolerir. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2018 sekitar jam 10 malam, operator layanan darurat 911 menerima panggilan telepon dari Mary Catherine, yang meminta bantuan untuk kekasihnya, panik dan histeris, berkata bahwa dia tidak sengaja melepaskan tembakan saat menyerahkan pistol kepada kekasihnya itu. Ketika polisi dan para medis datang ke rumah mereka yang berada di Sunnybrook Drive, gadis itu masih dalam keadaan syok.
berlutut di samping tubuh kekasihnya yang terbaring di atas tempat tidur, berlumuran darah dan nyaris tidak ada respon. Mary menangis dan memohon kepada para petugas untuk menyelamatkan kekasihnya. Stephen Freeman memiliki luka tembak di bagian dada, tepat di bawah pangkal lehernya. Masih bernafas, para medis langsung membawanya ke ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya beberapa menit sebelum tengah malam, jantung pemuda ini berhenti berdetak. Dia dinyatakan sudah meninggal, di usia 23 tahun. Sementara itu dari TKP, polisi membawa Mary ke kantor polisi untuk menjalani interogasi. Masih dalam keadaan terguncang, Mary tidak banyak bicara maupun menjawab pertanyaan polisi. Secara terbata-bata Mary menjelaskan bahwa di rumah, mereka memang menyimpan senjata api untuk perlindungan, mengingat lokasi rumah yang berada di pinggiran kota yang sepi penduduk. Malam itu, masih menurut Mary, Stephen memintanya untuk mengambilkan pistol yang ada di laci meja kecil di samping tempat tidur. Mary mengambil benda yang dimaksud lalu menyerahkannya kepada Stephen, namun Mary tidak tahu kalau pistol itu berisi peluru, dan dia tidak sengaja menyentuh pelatuk pistol yang mengarah kepada Stephen. Sebuah peluru terlepas dan menyasar ke dada kekasihnya itu. Mary menekankan bahwa itu adalah kecelakaan. Dia sangat mencintai Stephen dan tidak mungkin melakukan sesuatu yang membahayakan kekasihnya, apalagi disengaja. Interogasi dianggap cukup untuk sementara. Mary diperbolehkan pulang. Detektif kemudian melakukan pemeriksaan TKP, di mana satu persatu keanehan ditemukan, detail-detail yang tidak sesuai dengan keterangan Mary Catherine. Yang pertama, insiden penembakan terjadi di kamar tidur, baik itu disengaja atau tidak disengaja seperti keterangan Mary, namun polisi melihat bagian dapur rumah berantakan, perabot, peralatan masak dan makanan berceceran di lantai, seperti telah terjadi perkelahian atau pergulatan sebelumnya. Yang kedua, pistol yang membuat Stephen tertembak adalah jenis pistol yang harus dikokang terlebih dahulu sebelum bisa digunakan. Tentunya ini tidak sesuai dengan keterangan Mary bahwa dia tidak sengaja melepaskan tembakan. Bagaimana bisa peluru terlepas begitu saja kalau pistolnya belum dikokang? Dan yang ketiga, ada cairan minyak di beberapa bagian pistol, terutama di bagian magasin atau selongsong peluru. Diduga, saat itu, Mary yang sedang memasak, mengambil pistol dan memasukkan peluru. Sama sekali tidak sesuai dengan cerita bahwa dia tidak sengaja menembak kekasihnya. Mary dengan sengaja telah memasukkan peluru ke dalam magasin sebelum melepaskan tembakan. Berdasarkan temuan-temuan ini, detektif kembali membawa Mary ke ruang interogasi. Kali ini pertanyaan demi pertanyaan diajukan secara intens dan menekan, hingga keluarlah pengakuan dari bibir Mary, bahwa dia memang menembak Stephen kekasihnya secara sengaja. Menurut Mary, malam itu mereka bertengkar hebat, lalu dalam emosi tak terkendali Mary mengambil pistol dan menembak Stephen. Pengakuan Mary ini direkam oleh detektif, yang menyimpulkan bahwa kasus ini sudah selesai dengan adanya pengakuan dari Mary Catherine. Namun kemudian muncul masalah teknis pada rekaman itu, yang membuat rekaman pengakuan Mary hilang. Isi rekaman berganti menjadi suara kresek-kresek berisik dan tidak jelas. Bagaimana hal sepenting ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin detektif tidak membuat backup untuk rekaman yang menjadi bukti utama dalam kasus ini? Celakanya, saat detektif berusaha untuk mendapatkan pengakuan ulang dari tersangka, Mary diam seribu bahasa dan mengklaim bahwa dia tidak pernah membuat pengakuan tersebut. Gadis 24 tahun itu kembali pada pernyataan awalnya, bahwa dia tidak sengaja melepaskan tembakan saat hendak menyerahkan pistol ke tangan kekasihnya. Alhasil berkat kecerobohan mereka sendiri, polisi harus bekerja lebih keras untuk bisa membuktikan perbuatan Mary. Berdasarkan pemeriksaan di TKP dan pengakuan Mary, polisi sudah mendapatkan gambaran kejadian yang sebenarnya, tapi mereka harus menemukan bukti lain yang valid untuk bisa menyeret Mary ke pengadilan. Dalam investigasi, detektif mendapati bahwa Mary adalah karyawan part-time di sebuah toko senjata, di mana dia sudah ditraining untuk menangani berbagai model dan jenis senjata api. Tentunya Mary sangat paham prosedur memberikan sebuah pistol kepada orang lain dengan aman dan tidak menimbulkan bahaya. Keterangan Mary di ruang interogasi juga sering berubah-ubah, namun pada intinya, dia tetap mengklaim bahwa kejadian itu adalah kecelakaan. Dalam salah satu keterangannya, Mary berkata bahwa Stephen memintanya untuk mengoper pistol tersebut dengan cara dilempar, dan secara tidak sengaja sebuah peluru terlepas. Klaimnya ini tidak sesuai dengan kondisi di TKP maupun keterangan awalnya di ruang interogasi. Di interogasi berikutnya, Mary kembali pada klaim awalnya, bahwa dia menyerahkan pistol itu dari tangannya ke tangan Stephen, bukan dilempar. Pernyataan yang berubah-ubah ini tentunya membuat posisi Mary tidak diuntungkan nantinya di pengadilan,
karena terbukti dia sudah membohongi polisi berulang kali. Mary selanjutnya ditahan di penjara Spalding County sambil menunggu proses investigasi selesai hingga masuk ke persidangan. Dia didakwa dengan tuduhan melakukan kejahatan pembunuhan, penyerangan yang menyebabkan kematian, dan kepemilikan senjata ilegal. Detektif yang menangani kasus ini sangat yakin bahwa perbuatan Mary disengaja, bahkan mungkin telah direncanakan sebelumnya. Asumsi ini dilandasi penemuan pada barang bukti pistol yang digunakan, di mana ditemukan bekas minyak goreng di beberapa bagian pistol terutama pada bagian selongsong, menandakan bahwa sebelumnya pistol itu kosong. Mary kemudian memasukkan peluru ke dalam selongsong sebelum dia melepaskan tembakan ke arah Stephen. Faktanya, Mary memang sedang atau selesai masak malam itu, ditambah dengan kondisi dapur yang berantakan dan makanan yang berceceran di lantai. Hal inilah yang menjelaskan bagaimana minyak tersebut bisa menempel di pistol. Detektif lalu menanyai beberapa kerabat, teman serta rekan kerja Mary dan Stephen untuk mengungkap latar belakang dan bagaimana hubungan pasangan kekasih itu selama ini. Teman-teman mereka memberikan keterangan bahwa selama hampir 7 tahun berpacaran, perjalanan cinta Mary dan Stephen bagaikan roller coaster, naik turun jungkir balik berputar-putar tidak jelas. Semua orang yang mengenal mereka tahu bahwa Stephen dan Mary saling mencintai, tapi mereka juga bisa melihat bahwa pasangan itu tidak cocok satu sama lain. Di balik foto-foto mesra yang sering mereka posting di sosial media, Stephen dan Mary sering bertengkar, paling banyak dipicu oleh sifat posesif si gadis yang mencoba untuk mengontrol setiap aspek dalam kehidupan kekasihnya. Mary harus selalu tahu Stephen lagi di mana, sedang apa, atau bersama siapa. Satu panggilan telepon atau pesan teks tidak direspon, akan berujung pada serangkaian telepon dan SMS terus-menerus dari Mary. Dia baru berhenti kalau Stephen sudah mengangkat teleponnya atau membalas pesannya. Stephen bahkan pernah mendapat teguran dari atasannya karena Mary melakukan teror telepon di nomor telepon kantor, karena saat itu Stephen malas meladeni Mary dan memilih untuk mematikan HP-nya. Entah mengapa bagi Mary, setiap masalah kecil bisa berkembang menjadi drama yang sangat berlebihan. Stephen frustasi dan sudah tidak nyaman lagi untuk terus bersama Mary. Pernah suatu kali Stephen bercerita kepada teman-temannya bahwa Mary menodongkan senjata ke arahnya, karena Stephen saat itu berkata bahwa dia ingin berpisah. Tidak mempan dengan gertakannya itu, Mary lalu beralih mengancam untuk menembak dirinya sendiri kalau Stephen meninggalkannya. Di lain waktu, pada awal Juli tahun 2018, teman-teman Stephen melihat sendiri saat Mary melakukan hal yang sama, mengancam akan membunuh Stephen atau membunuh dirinya sendiri kalau Stephen meninggalkannya. Stephen tidak pernah melaporkan perbuatan kekasihnya karena khawatir Mary akan ditangkap dan dipenjara, atau bahkan mungkin dia benar-benar akan menggunakan senjata itu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pasangan ini memiliki hobi yang sama, berpetualang di alam liar. Salah satu aktivitas yang sering mereka lakukan adalah berburu di hutan, yang pastinya ada lebih dari satu jenis senjata api yang tersimpan di rumah mereka. Dan benar saja, pada malam hari di tanggal 1 Agustus tahun 2018, salah satu dari senjata itu digunakan oleh Mary hingga menewaskan Stephen Freeman. Thomas Skinner, sahabat Stephen sejak kecil memberikan keterangan bahwa pada tanggal 30 Juli tahun 2018, Stephen datang ke rumahnya, main, ngobrol dan melakukan hal lain seperti biasa. Di sela-sela kebersamaan mereka, Thomas melihat sahabatnya itu dalam kondisi emosi yang stabil, tampak tenang dan baik-baik saja. Stephen lalu menerima telepon dari Mary, mengobrol biasa dan diakhiri dengan ucapan yang hangat, "Semoga harimu menyenangkan." Besoknya, sore hari pada tanggal 31 Juli tahun 2018, Stephen datang lagi ke rumah Thomas, kali ini dengan membawa tas ransel berisi pakaian dan barang-barang pribadinya. Stephen lalu menelpon ibunya dan berkata, "Aku sudah berpisah dengan gadis itu, selamanya tidak akan pernah pulang ke rumah setan itu, untuk sementara aku akan tinggal di rumah Thomas," ucap Stephen. Ibu Stephen sejatinya tidak tahu persis masalah yang terjadi dalam hubungan anaknya dan Mary, namun wanita itu berpikir, ya sudahlah, namanya juga anak muda, jatuh cinta, bertengkar, putus atau balikan adalah hal yang biasa. Stephen saat itu tidak bercerita apa-apa kepada sahabatnya, namun Thomas sepertinya paham bahwa Stephen dan Mary pasti bertengkar lagi. Sedikit bosan dan merasa tidak ada gunanya menasehati Stephen, Thomas pun tidak mengungkit hal tersebut. Sepanjang hari hingga malam, puluhan mungkin ratusan panggilan telepon dan pesan teks membombardir HP Stephen, dari siapa lagi kalau bukan dari Mary. Stephen lalu memutuskan untuk mematikan HP-nya supaya tidak lagi diganggu oleh Mary.
Besoknya, di tanggal 1 Agustus tahun 2018, Stephen bekerja seperti biasa. Sore harinya dia pulang lagi ke rumah Thomas. Dua sahabat ini lalu duduk santai di teras, ngobrol dan menikmati sore hari yang hangat. Tiba-tiba dari arah jalanan, sebuah mobil berhenti di depan rumah Thomas yang ternyata adalah mobil Mary. Jadi karena sejak kemarin Stephen tidak bisa dihubungi, pagi tadi Mary menghubungi ibu Stephen yang kemudian memberitahunya bahwa Stephen ada di rumah Thomas. Mary mendatangi rumah Thomas, tapi dia tidak turun dari mobil, hanya menurunkan jendela lalu berkata setengah berteriak ke arah dua pemuda tersebut, "Pulanglah, aku masak makan malam, aku tunggu di rumah." Itu saja. Stephen lalu menjawab bahwa dia akan pulang nanti malam. Setelah itu Mary pergi. Thomas tersenyum, seperti biasa, bertengkar hebat lalu baikan lagi. Kisah cinta Stephen dan Mary sangat mudah ditebak. Malam harinya, Stephen meninggalkan rumah Thomas, yang berasumsi bahwa sahabatnya itu akan pulang makan malam dan berbaikan dengan Mary. Namun Thomas sama sekali tidak punya firasat bahwa itu adalah momen terakhir dalam hidup mereka. Ada sedikit terselip penyesalan di hatinya, andai saja malam itu dia menasihati dan melarang Stephen untuk menemui Mary. Dengan semua bukti, petunjuk dan keterangan para saksi, detektif menutup investigasi dan menyimpulkan bahwa perbuatan Mary Catherine adalah kejahatan pembunuhan berencana, yang dilandasi oleh rasa marah karena tidak bisa menerima keputusan Stephen untuk berpisah. Namun dalam persidangan yang digelar pada tanggal 17 Juni tahun 2019, Mary Catherine dan pengacaranya mengungkap beberapa kisah baru mengenai kejadian di malam naas itu. Awalnya jaksa menawarkan kesepakatan pengakuan bersalah kepada Mary, dengan imbalan hukuman penjara seumur hidup dan kemungkinan untuk mengajukan pembebasan bersyarat, tapi Mary menolak tawaran itu dan bersikeras pada pernyataan awalnya. Mary berkali-kali mengklaim bahwa kejadian tersebut adalah sebuah kecelakaan, dia sangat mencintai Stephen dan tidak mungkin bisa mencelakai kekasihnya dengan sengaja. Ketika semua bukti, petunjuk dan kesaksian melemahkan klaimnya, tiba-tiba Mary mengubah lagi pernyataannya, berkata bahwa malam itu dia berusaha untuk membela diri. Menurut Mary, Stephen malam itu menyerangnya, itulah yang menyebabkan kondisi dapur berantakan dan makanan berceceran di lantai. Merasa nyawanya terancam, Mary mengambil pistol yang ada di laci kamar dan menembak kekasihnya itu. Cerita baru ini bisa dipatahkan oleh jaksa, karena kondisi TKP tidak sesuai dengan cerita Mary. Stephen ditemukan terkapar di atas tempat tidur. Satu-satunya tempat yang terkena noda darah hanyalah spray yang terpasang di kasur. Hal ini menandakan bahwa Stephen dalam posisi duduk diam atau berbaring di atas tempat tidur saat Mary menembaknya. Dugaan kuat jaksa, Stephen malam itu pulang terlalu malam dan melewatkan atau menolak untuk makan masakan yang sudah disiapkan oleh Mary, sehingga membuat Mary marah dan melampiaskan amarahnya itu. Mary tak berkutik, tapi dia belum kehabisan akal. Dengan wajah depresi dan air mata bercucuran, Mary mengungkap cerita baru, menggambarkan bahwa selama ini dia adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh Stephen. Menurut Mary, Stephen adalah pria yang kasar dan suka main tangan, manipulatif, suka mengontrol semua aspek dalam hidupnya. Setiap pertengkaran akan berujung pada kekerasan, fisik dan mental, dipukul di wajah, ditampar, berkali-kali dia alami. Mary bahkan mengklaim bahwa Stephen pernah 2 kali memaksakan hubungan seks dengannya, atau dengan kata lain dia telah diperkosa oleh kekasihnya sendiri. Di malam naas itu, Stephen lagi-lagi mengamuk dan menuduh Mary telah berselingkuh. Stephen memukul dan menyerangnya, hingga pada satu momen, Mary memutuskan untuk mempertahankan diri dengan mengambil pistol dan menembak Stephen. Lagi dan lagi, klaimnya ini bisa dipatahkan dengan mudah oleh jaksa penuntut. Di malam kejadian, polisi dan para medis yang datang ke TKP, bersaksi bahwa Mary tidak mengalami luka, lebam atau memar sama sekali, tidak sesuai dengan klaimnya bahwa Stephen telah menyerang dan membahayakan keselamatannya. Selain itu, selama ini tidak ada laporan ke polisi mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh Stephen, tidak ada bukti visum, tidak ada saksi yang bisa menguatkan ceritanya itu, kecuali satu orang, kakak perempuan Mary yang berkata bahwa dia pernah melihat lebam di tangan Mary. Namun hal itu tidak bisa membuktikan bahwa lebam tersebut adalah dampak dari kekerasan yang dilakukan oleh Stephen, atau karena sebab lain. Para saksi juga memberikan keterangan bahwa dalam hubungan mereka, justru Mary lah yang cenderung bersikap kasar dan arogan, sementara Stephen lebih tenang dan sering menghindar ketika terjadi pertengkaran. Dan yang terakhir, jaksa bertanya, kalau memang Stephen adalah pria sejahat dan sebajingan itu,
Mengapa Mary malah memintanya untuk pulang dengan alasan telah memasak makan malam? Saat itu Stephen sudah pergi dari rumah mereka dan tinggal di rumah Thomas. Harusnya hidup Mary sudah aman. Mengapa Stephen malah disuruh pulang lagi? Mendengar pertanyaan ini, Mary terdiam tak bisa menjawab. Mary dan pengacaranya bersikeras bahwa kejadian di malam itu adalah bentuk perlindungan diri. Namun mereka tidak bisa membuktikan bahwa nyawa atau keselamatan Mary terancam. Juga tidak bisa membuktikan bahwa Stephen adalah sosok yang berbahaya atas keselamatan Mary. Semua hanya klaim sepihak dari mulut Mary. Semua bukti, petunjuk dan saksi terang benderang menggambarkan bahwa Mary secara sengaja dan terencana membunuh Stephen dengan motif kemarahan atas keputusan Stephen yang ingin berpisah. Kondisi tersebut diperparah dengan situasi bahwa dia sudah masak makan malam, dan Stephen malah tidak makan masakannya itu. Jaksa penuntut sangat yakin bahwa dia akan memenangkan kasus ini. Semua bukti, petunjuk dan keterangan saksi memberatkan posisi Mary di kursi terdakwa. Mary juga terbukti berkali-kali berbohong dan mengubah keterangan mengenai apa yang terjadi di malam naas itu. Mary dan pengacaranya juga sudah bersiap dengan opsi banding kalau hakim menjatuhkan vonis hukuman mati, atau penjara seumur hidup tanpa kemungkinan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Sidang ini akhirnya selesai dan keputusan diserahkan kepada para juri, yang hanya butuh waktu 10 menit untuk berdiskusi, lalu mengumumkan keputusan mereka, bahwa Mary Catherine Higdon tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana. Beberapa jam kemudian, Mary dibebaskan. Menurut para juri, selain fakta di persidangan bahwa Mary telah berbohong berkali-kali, jaksa tidak bisa menghadirkan bukti yang kuat, yang menunjukkan bahwa Mary mempunyai niat untuk membunuh Stephen. Hakim membebaskan Mary dari semua tuntutan, pembunuhan, penyerangan yang menyebabkan kematian, juga kepemilikan senjata api ilegal. Benar-benar mengejutkan, bagaimana mereka bisa membebaskan Mary begitu saja, terlepas dari pembunuhan itu disengaja, terencana, atau hanya kecelakaan. Faktanya, ada satu nyawa yang hilang. Mendengar keputusan juri yang tidak masuk akal, keluarga Stephen dan orang-orang yang hadir di persidangan merasa sangat marah. Namun anehnya, pihak keluarga Stephen tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Setelah dibebaskan dari semua tuduhan, Mary kembali ke rumah orang tuanya dan melanjutkan hidup, tapi berusaha sebisa mungkin untuk tidak muncul di sosial media maupun di depan umum, karena satu kota masih memandangnya sebagai pembunuh. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita pada hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.